Lanjut kepada penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Pajak penghasilan atas transaksi saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Tarif pajak atas transaksi penjualan saham dan transaksi derivatif adalah sebagai berikut. Lanjut kepada penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib dikenakan pajak penghasilan berupa 1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi kegiatan sebagai berikut, yakni penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Lalu penjualan, tukar menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang atau hibah. Aduh, kalian baca sendiri deh, Bapak capek. Yang kedua, besarnya tarif pajak penghasilan atas transaksi ini adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan PPh sebesar 1% dari jumlah nilai pengalihan. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau diterimanya pembayaran. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Silahkan pause lagi layarnya. Nah, mari kita jawab soal yang pertama, yaitu mencari pajak penghasilan pengalihan hak atas 5 unit tanah dan bangunan rumah yang per unitnya sebesar 1.500.000.000. Pertama-tama kita cari pajak per unitnya dulu sebesar 5% dikalikan 1.500.000.000 rupiah. Maka akan didapat angka sebesar 75 juta rupiah. Lalu hasil tersebut kita kalikan 5 unit sama dengan 375 juta rupiah. Lanjut soal berikutnya, mencari pajak penghasilan pengalihan hak atas 25 unit rumah susun dan rumah sederhana. Di sini karena ini sifatnya rumah susun dan rumah sederhana, maka persentase pajak yang kita pakai adalah 1%. Jadi 1% dikalikan 200 juta rupiah, maka didapat hasil 2 juta rupiah. Selanjutnya jumlah unit tersebut kita akan mengalikannya dengan hasil 2 juta rupiah.
sama dengan 50 juta rupiah. Lanjut ke soal yang terakhir. Pajak yang harus dibayar PT Permata Puri, kita langsung saja mentotalkannya dari jumlah yang pertama kita dapat dengan jumlah yang kedua sebesar 375 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, maka hasilnya adalah 425 juta rupiah. Masya Allah, gedenya. Pernah lihat uang segede itu enggak? Bagus, Bapak juga belum pernah lihat. Oke, kita sama-sama kiri. Lanjut ke materi berikutnya. Penghasilan dari transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2002 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari penyewaan tanah dan atau bangunan berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, toko, rumah, ruko, gudang, dan industri wajib membayar PPh final. Besarnya PPh yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah 10% dari jumlah bruto nilai penyewaan tanah dan atau bangunan, termasuk service charge dan tagihan listrik, tidak termasuk PPN, serta bersifat final. Di sini kita akan melihat 3 poin, yaitu 1. Jika penyewa bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, PPh tersebut wajib dipotong oleh penyewa. Yang kedua, jika penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terhutang tersebut wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Dan yang ketiga, pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan wajib melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, astaga, kopinya habis, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran. Silahkan pause lagi layarnya dan lihat contoh soal berikut ini. Mari langsung kita jawab dari contoh soal itu. Yang pertama, kita akan menjawab tentang pajak penghasilan atas CV Mataram Sakti, yaitu persentase pajaknya 10% dikalikan 120 juta rupiah, maka akan didapat angka 12 juta rupiah. Sedangkan kita tulis di bawahnya untuk CV Jaya Sakti, langsung saja persentase pajaknya 10 juta rupiah, kita kalikan 300 juta rupiah, maka akan didapat angka 30 juta rupiah. Maka jumlah pajak yang harus dibayar PT Tamrin adalah 42 juta rupiah sebagai total dari pajak yang sudah kita hitung dari CV Mataram dan CV Jaya Sakti tersebut. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan materi yang telah disajikan oleh asisten Bapak? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian belum mengerti, putar lagi videonya dan cobalah untuk mengerti. Dan sebagai penutup kegiatan pelajaran hari ini, ingatlah, kalian harus berani bermimpi tinggi, karena orang yang sukses adalah orang yang memiliki mimpi yang sangat tinggi. Dan bermimpi, kalian harus tidur. Jadi kunci sukses adalah Anda harus tidur. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.